Ayo, benar kan? Mm-mm. Simpelnya adalah gini, kalau misalkan kita ngomong, anggaplah mouse ini gitu, kita ngomong mouse dijual murah, merek Logitech harga 100.000 dengan tipe yang tertinggi, Mm-mm. tapi itu nggak punya duit, bener? Nggak kebeli. Mm-mm. Tapi kalau dijual misalnya hanya 100.000 gitu kan, gue jual 1 juta, tapi lu punya uang, lu kebeli nggak? Kebeli. Jadi menurut gua itu sebenarnya bukan suku bunganya aja gitu, tapi apa, lebih menyeluruh ekonomi kita itu jalan apa enggak gitu. Ya. Mm-mm. Kalau menurut pribadi ya itu lebih penting daripada ngomongin suku bunga gitu. Era zaman Soeharto juga suku bunga kita tinggi kok, bener kan? Ekonomi jalan, mereka bayar juga itu kan kreditan bank Iya. gitu. Ya. Mm-mm. Oh, menurut gue sih kayak begitu ya. Jadi kita nggak perlu terlalu khawatir. Waduh nanti cost of fund-nya makin tinggi gitu kan. Ya. Mm-mm. Karena notabene ya kita ngomong emiten-emiten yang outperform di zaman-zaman sekarang walaupun kita belum recovery kan semua basis komoditi, bener kan? Mm-mm. Yang lain kan sebenarnya belum balik lagi, bener kan? Itu. Ya Iya. kita negara yang gede, masyarakatnya juga menengah bawahnya juga masih banyak ya, mereka yang harus ya sektor ekonomi bawah nih yang harus dinaikin gitu. Baru nanti lu ke atasnya jadi merata. Ya, itu Mm-mm. aja sih ya, dari gue ya. Oke, jadi balik lagi kita harus lihat dari indikator-indikator ya, seperti kayak tadi PMI, kita lihat oke nih orang-orang udah optimis untuk roda ekonomi udah berputar lagi gitu ya. Ya. Mm-mm. Nah, tadi balik lagi mungkin PMI itu nyangkut kayak ke Pegas kali ya, ke Pegas gitu kan. Pegas itu buat teman-teman sendiri itu bisa lihat ya. Buka aja di weekly chart terus sama lu dikecilin grafiknya jadi lu bisa ngelihat lebih gede lagi. Itu tuh kalau ini gunanya buat apa sih? Supaya kita bisa ngelihat biasanya kan kalau kita buka di daily, waduh udah ada di atas gitu kan, bener nggak? Takut-takut gitu Mm-mm. kan. Nah, gue ini Pegas ini bentuk penan bullish nih di weekly-nya. Ya, bentuk penan bullish ya kita tahu ini kan continuous pattern ya nggak? Continuous pattern. Mm-mm. Ya, ini nungguin jebol. I think harusnya sih jebol ya. Dengan volume yang cukup gede, itu sooner later ini akan jebol juga sih penan bullish. Nanti the next targetnya, the next resistance yang ada, itu setelah dia level 1.600 itu jebol. Nah, teman-teman perlu diperhatiin nanti the next targetnya itu 1.860-an. Ya, 1.860-an itu masih lumayan lah gitu. Ya. Cakep kok Oke. itu patternnya. Bener nggak? Ya, dari weekly ya, kalau kita lihat dari weekly. Dari weekly ya. Nanti di bawah Pegas yang dulu beken tuh the small Pegas. Nah, Raja. Nah, Raja tuh dulu disebutnya the small Pegas gitu. Nah, Raja Mm-mm. juga itu menarik. Ya memang 2 hari ini juga kita terjadi koreksi ya. Technical Ya. correction ya kena taking profit ya tinggal tunggu-tunggu udah reda-reda, you boleh Mm-mm. masuk juga. Ya weekly-nya juga cakep ya itu keluar dari konsolidasi gede buat Raja. Gitu. Mm-mm. Jasa marga nanti kita lihat. Mungkin teman-teman ini ya, kalau kita sebutin kayak gini ya jangan lu langsung cicuk besok jebot beli gitu. Mm-mm. Ya jangan ya. Ya kita apa discuss dulu saham-saham apa aja, baru nanti ini nih lihat teknikalnya udah enak apa belum gitu aja ya. Gitu. Mm-mm. Oke. Oke, jadi tadi ada Pegas ya, bisa menarik nih. Nah, terus tadi kita bicara nih soal udah lepas masker nih. Kita sudah dibolehin untuk kalau di outdoor udah boleh lepas masker. Nah, kalau menurut Amira, ini dampaknya akan bagaimana sih ke ekonomi kita nih dan ke aktivitas ekonomi nih? Apakah ini langkah yang tepat untuk dibuat pemerintah saat ini gitu? Eh, iya, langkah tepat ya. Jadi dari kemarin itu sebenarnya kayak pemerintah tuh kemarin Pak Jokowi kasih tahu kalau misalkan eh, dibuka masker ini tuh karena katanya kasusnya tuh udah rendah gitu. Dan kemarin tuh per 17 Mei emang udah udah jauh lebih rendah dibandingin sama peak waktu Omicron kemarin gitu yang kayak sampai 60.000 cases per day. Mm-mm. Em, jadi udah aman banget. Terus dari sisi vaksinasi juga udah lebih dari 70% penduduk itu udah full vaccinated gitu. Jadi udah memenuhi ketentuan untuk untuk bikin kita herd immunity gitu, untuk build the herd immunity. Jadi kayaknya dari sisi itu pemerintah udah lumayan pede. Ditambah kan udah ada booster vaccination juga kan. Jadi udah Iya. banyak juga orang-orang yang dapat booster. Jadi mungkin dari imunitas badan kayaknya
udah lebih aman gitu ya. Uh, untuk ekonomi sebenarnya ini bagus banget karena berarti pemerintah udah mulai ngarahin orang-orang untuk hidup berdampingan sama virus itu. Jadi udah masuk ke fase endemi. Dan ini yang dari 2020 orang-orang selalu ngomongin kan kapan pandemi ini tuh transisi jadi endemi gitu. Dimana kayak kita hidup berdampingan aja gitu. Jadi sudah lebih terbiasa gitu. Dan kalau misalkan udah lebih terbiasa berarti kegiatan ekonomi juga harusnya orang-orang mobilitasnya lebih tinggi, terus orang-orang juga lebih confident gitu untuk pergi-pergi keluar. Walaupun masih banyak yang ngerasa harus tetap booster dulu kali ya sebelum keluar-keluar tanpa masker. Dan iya sih mungkin ini kayak good proxy gitu ya untuk kedepannya, karena berarti pemerintah udah mulai ngarahin kita untuk hidup barengan aja sama virusnya gitu. Oh ya, jadi ini adalah langkah ya untuk kita transisi dari pandemi ke endemi, dan itu juga akan meningkatkan mobilitas dan semuanya. Ini ada yang bilang nih, orang-orang hari ini tetap pakai masker ya, mungkin udah kebiasaan ya. Oke. Terus tadi Ko Untung juga ada mention nih soal jasa marga. Jasa marga. Nah, kita tahu kan ini bulan dimana bulan Ramadan ya, dan kita juga mudiknya ya lumayan ya, yang jumlah mudiknya itu lumayan heboh lah tahun ini, karena ada pent up demand dari 2 tahun yang lalu, orang-orang nggak bisa mudik, semuanya balas dendam nih di mudik kali ini. Nah, ini nanti kan Q2 resultnya itu akan bagus nih dari saham-saham retailers, jasa marga, dan juga apalagi mobilitas meningkat nih. Nah, mau nanya dong Kak Amira, apakah ini menjadi satu extra push nih yang cukup kuat untuk membawa IHSG balik lagi ke level mungkin 7.000 dan ke atas gitu? Sorry, tadi Oh ya, kira-kira apa sih yang bisa untuk setahun ini ke depannya nih, apa yang bisa membuat IHSG itu balik lagi ke level 7.000 dan ke atas gitu? Kan kita lihat belakangan ini terkoreksi lumayan ya gitu. Kalau menurut Amira sama Kak Untung gimana juga? Siapa dulu nih? Ladies first dong. Ladies first, oke. Kalau dari kemarin itu kita lihat ada net outflow itu kan, karena yang tadi kayak Keuntung mention, spread Indonesia sama US tuh menipis gitu, untuk orang-orang invest maksudnya di emerging, kalau misalkan di US aja bisa dapat lebih besar gitu. Tapi tadi kan ada poin lain, yaitu ini kan kepastian kebijakan gitu, mau dibawa kemana kita, kayak kepastian kebijakan dari pemerintah untuk monetarinya. Jadi mungkin arahan dari central bank dan juga Kemenq itu bakal bisa ini sih ngebantu confidence lagi untuk inflow lagi ke Indonesia gitu, menurut aku ya. Karena sejauh ini iya sih belum ada arahan. Jadi inflasi kita itu memang belum melewati target Bank Indonesia. Cuman sebenarnya kalau lihat dari tekanan maksudnya kayak dari harga pangan mungkin bakal lebih tinggi juga, karena kemarin India baru nge-ban ekspor untuk wheat. Jadi mungkin itu inflasi kita akan lebih tinggi gitu. Tapi sejauh ini tuh dari Bank Indonesia belum ada arahan gitu. Maksudnya kapan interest rate kita akan dinaikin, atau ada pergantian stance dari mereka untuk jadi lebih hawkish atau enggak gitu. Oke, jadi masih tunggu arahnya ya. Mar, bisa jadi gini ya, kalau menurut gua ya, kalau misalkan inflasi sendiri di Indonesia masih belum melampaui dari batasan BI gitu kan, bisa jadi juga mereka itu akan dipaksa buat naikin suku bunga karena pelemahan rupiah gitu. Karena teman-teman kalau kita ngelihat gitu kan, kita ngelihat level 14.670-an
itu udah dijebolin, itu kan jadi area resisten kan, 645 deh kalau nggak salah, itu udah dijebolin. Hari ini kita gerak di rupiah 14.678 gitu kan ya. Ya ini kita juga tahu juga gitu kan, indeks dolar DXY juga terus menguat gitu ya, menguat terus. Rupiah ya akhirnya ya sekarang udah mulai tumbang-tumbang gitu kan, bener nggak, tumbang-tumbang. Nanti the next resistance 14.9, ya jangan lupa juga gitu, walaupun inflasi misalkan nggak terlampaui juga gitu kan, pelemahan rupiah ini tetap harus dibendung gitu ya. Jangan sampai lu bakar lagi, karena kan rame nih Mas ya, kalau di pasar tuh rame tuh gitu kan, wah nutup gap di atas, itu nutup gap di atas tuh harga berapa ini, 16.000 kalau nggak salah ya, 16.200 gitu. Maybe bisa juga itu sih gitu. Nah buat teman-teman sekalian juga kita harus memperhatikan ini ya, kurs rupiah kita terhadap US dollar gitu. Kurs rupiah kita terhadap US dollar terus diperhatiin ya. Nah anyway ya, kita ngomongin seandainya kalau rupiah misalkan terbang ke 14.900 nih, ngetes resisten berikutnya. Ya tadi balik lagi, ya perusahaan ekspor lah, bener kan? Ekspornya yang mana? Ya bolak-balik dekok itu kemana? Ya tambang lagi, bener nggak? Jadi yang pegang batu bara kalau ada sapuan ke bawah ya nggak usah terlalu goyang dompet gitu. Ya pertama batu baranya emang naik, kedua juga rupiahnya kita juga melemah, bener kan? Combo mereka dapetnya, bener kan? Itu. Kalau ini jadi dibongkar-bongkar ya, gue dimarahin sama member nggak? Nggak apa-apa lah ya, kita bagi-bagi informasi semua ya. Gitu. Oke nih, Yo, tadi kan ada bicara soal dampak-dampaknya apa aja nih. Dari tadi kita ada ngomong ada pembukaan lockdown di China, dampaknya ke saham komoditas, terus kita ada juga ngomong soal kebijakan udah boleh buka masker, ini dampaknya ke mobilitas kita ya. Nah ini kira-kira saham apa aja nih yang akan diuntungkan nih? Wah kayak nama keuntung nih. Kita langsung ya, nih, kira-kira ke sektor dan saham apa aja nih yang akan diuntungkan? simple thing ya, yang tadi lah, itu kan udah gitu kan, terus ya jasa marga itu juga perlu diperhatiin, karena kita tahu lah terpadat lu daerah Jakarta dengan Jawa Barat, notabene itu yang majority juga under jasa marga kan, bener nggak? Terus juga kita ngelihat nanti kalau pertumbuhan ekonomi masyarakat bawah itu udah mulai bergerak, berarti daya beli itu naik gitu kan, daya beli naik, udah mulai ini gitu kan, buat yang kos Iora ya karena harga gandum gitu kan, begitu India ngeblok nggak boleh ekspor, itu ada, tapi I think nggak akan terlalu lama juga lah gitu. Atau kalau menghindari itu apa sih, Mapa, coba lihat deh mitra, bukan mapinya ya, mapanya ya. Nah, mapanya itu kan ngebawahin Starbucks lah, udah gitu iPhone, itu kayaknya di bawah Mapa kan. Sepatu-sepatu olahraga, tahu gue itu di bawah Mapa. Mapa juga cakep, itu coba weekly-nya, walaupun ya bid offer-nya memang tipis-tipis ya. Jangan terlalu dicemplungin semua ke sana, beli bisa, nanti kagak bisa. Ya, itu harus bagi-bagi, apa juga oke. Berarti ini untuk swing ya kok ya? Jadi menunggu result-nya nanti untuk Q2-nya. Gitu ya, harusnya sih oke lah gitu kan. Ya nanti kita lihat aja secara grafik kok. Secara topnya kan udah oke lah, gitu kan, bener nggak? Secara topnya udah oke, udah gitu kan. Secara daunnya ya kira-kira ini, nanti ya tinggal lihat result berikutnya ya. Kita kan cuma memantau aja kan, seperti itu. Dan sebenarnya nggak perlu nunggu terlalu lama juga sih. Kalau kayak kita jalan ke mall nih, lu lihat aja gitu, tau nggak, kalau yang Starbucks rame nggak, terus yang di bawah Mapa apa sih, yang toko sepatu kalau nggak salah tuh apa ya, Sport Station ya kalau nggak salah, satunya Sport Station. Kalau itu rame-rame gitu, lu nggak perlu nungguin laporan keuangan juga tahu lah bakal bagus, bener nggak? Ya, dari observasi aja ya. Iya, dari kita sehari-hari aja gitu kan, sehari-hari gitu kan, jasa marga ya kalau lu udah mulai mengumpat-ngumpat di jalan tol dalam kota, ya udah berarti ya lu pasti bagus, bener nggak ada orang masuk ke tol bayarnya kredit, bener kan, by cash, jasa marga terimanya by cash, bener kan. Nah kayak begitu gitu. Atau
ya lu mau mau apa yang lebih ke small cap ya apa pariwisata, atau misalkan yang ngebawahin kalau lu ada di Jakarta, biasanya kan Jakarta Bandung tuh kan travel kan kenceng bener kan. Nah, itu emiten mana nih yang ada di bawah travel? Kalau nggak salah kan kayak seinget gua dan harusnya sih nggak salah sih. Kayak Bluebird itu kan punya City Trans, bener nggak? Gitu. Terus yang satu lagi gua lupa tuh kodenya apa. Ya, itu juga travel yang cukup aktif di Jakarta, antara Jakarta dengan Bandung gitu. Ya. Oke. Nah, itu gua Jadi, perhatiin. Kalau Bandung, kebenaran belum listing. Ya walaupun itu gua tahu, kenal, tapi ya belum listing. Gue juga suka nanya, gitu, nanya aja, gitu kan, kayak ke itu ke kakak ipar saya, ya dia main travel Bandung Jawa Tengah, gitu kan, udah rame belum, gitu kan, ya kalau udah trafficnya udah mulai kalang kabut, gitu kan, setelah Lebaran ya kita nggak ngomong jangan waktu pas mau Lebaran ya, gitu. Nah sekarang ini aja udah mulai belum, gitu kan, kalau itunya udah, oh udah naik ya udah, ya berarti ya nggak usah nunggu tapi pasti bagus gitu. Nanti iya, tinggal itu lihat aja. sooner or later akan tercerminkan ya di laporan keuangannya. Iya, Jadi tinggal benar. teman-teman kita observasi aja nih. Jadi selama Lebaran ini apa nih yang ramai di mana nih gitu. Dari Iya, retailers, dari transportasi gitu ya. betul, betul, betul. Oke, mungkin tadi kita ngomongin soal dampak makronya apa aja ya. Nah juga nih, kan kita tahu nih udah ada perang Rusia dan Ukraina juga nih yang masih berkelanjutan terus. Kira-kira mau nanya nih ke Amira. Nah kira-kira perang ini yang berkelanjutan terus, kira-kira dampaknya bagaimana sih ke oil, harga oil dan harga komoditas global nih? Nah dampaknya ke Indonesia itu gimana gitu nanti? Kalau Eh, Iya, kalau kalau yang Rusia Ukraina ini itu dia kemarin ini sih ngedorong harga-harga komoditas itu ya, jadi lebih tinggi lagi karena sebelumnya udah tinggi terus ditambah perang, ditambah apa kayak Rusia dikasih apa diberikan sanksi gitu ya sama negara-negara lain gak boleh ekspor energi, itu bikin harga komoditas yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi untuk Indonesia sebenarnya bagus sih karena kita kayak ekspor barang-barang komoditas utama. Jadi sebenarnya ada sisi bagusnya juga. Terus iya kan kita ekspor kayak coal dan minyak dan tapi untuk bagian yang oilnya kita walaupun ada apa kayak ada dampaknya gitu, tetap ada defisitnya, tapi itu tetap ketutup sama tingginya harga coal sih dari ekspor coal. Jadi kita tetap benefiting lah dari tingginya harga komoditas. Kayak gitu. Oke, justru jadi karena kita negara eksportir ya, jadi kita diuntungkan banget. Tapi kalau misalnya nih, setelah misalnya ada perdamaian nih, nah ketika harga-harga komoditas normalize, nah itu dampaknya seberapa besar gitu untuk sektor komoditas kita gitu dan harga harga komoditas gitu. Uh, Mungkin akan normalize, akan turun, tapi nggak akan sedalam itu dan mungkin akan averagingnya lebih tinggi dari harga-harga sebelumnya karena emang si perang ini kan cuman apa nambahin aja nih burden kayak dari komoditas ini yang tadinya udah tinggi gara-gara supply chain disruption, terus habis itu ada underinvestment di sektor ini, terus ditambah lagi sama supply yang kurang gara-gara perang. Jadi kalau misalkan perangnya mereka damai gitu ya, mungkin akan turun tapi averagingnya akan lebih tinggi gitu harganya dibanding harga-harga sebelumnya gitu yang di bawah 100-an gitu ya.